warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali hadir untuk Anda untuk membahas tema-tema teraktual atau fenomena terupdate yang tengah terjadi di masyarakat saat ini. Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo sudah mendapatkan banyak kritik-kritik tajam. Bahkan para mahasiswa di berbagai daerah, di berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demonstrasi dengan tema Indonesia Gelap. Hal ini tentu saja sangat menarik untuk dibahas. Segelap apakah Indonesia saat ini? Menurut beberapa versi, kita akan diskusikan hal ini dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini, sore ini. Alhamdulillah sudah hadir seorang ulama Aswaja Mataraman, Ustadz Kutub Amrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat khair wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita hari ini sering melihat di media, di berbagai media terjadi aksi demonstrasi yang cukup keras. Padahal kita juga sudah mulai menghitung hari ini. Kita beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, kita alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan. Kita lagi, Iya, iya. mungkin insya Allah lagi ya. Tapi ketika kita sudah mendekati bulan Ramadan, ternyata kondisi di negeri kita saat ini seperti yang kita saksikan justru diramaikan dengan informasi munculnya tagar Indonesia Gelap yang sangat marak. Menurut Ustadz, bisakah momen Ramadan ini memberikan secercah cahaya di tengah gelap gulitanya negeri ini? Jadi memang realita kehidupan masyarakat Indonesia saat ini memang harus memprihatinkan. Jadi ketika sudah 10 tahun, terutama umat Islam dalam kondisi yang sulit, bahkan banyak ulama yang dimusuhi gitu ya. Bahkan sangat aneh sekali, fenomena yang sangat aneh di negeri yang mayoritas Muslim, ormas Islam itu dicabut BHP-nya. Ini kan juga ironi gitu ya. Bagaimana seorang rejim bisa berbuat sekonyol itu. Cuman kemudian ketika kita terjadi pergantian rejim ya, dari satu ke satu yang lain, terutama sekarang dari Jokowi ke Prabowo, justru muncul fenomena Indonesia gelap, dari terbit dari gelap terbit gelap lagi. Ya itulah fenomena yang dihadapi oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat terutama kalau intelektual ya, kalau para cendekiawan mahasiswa mensikapinya, dia mensikapinya. Saya pikir ini juga sebuah kritik yang harus kemudian dijawab. Sebenarnya Indonesia itu bisa cerah, bisa ada secercah harapan itu dengan apa? Gitu. Kalau kita jujur melihat fenomena ini, ketika kemudian sistem kapitalisme ini terus-menerus berganti sopir ibaratnya dia. Ya sebenarnya apa yang diharapkan? Ya. Seharusnya sudah 7 sopir kalau tak cermin di negeri ini ya. Sudah 7 sopir, bahkan 8 sopir ini kemudian kok tidak membuahkan hasil, kan harusnya berpikir ulang. Ini sebenarnya apa? Harusnya berpikir jernih. Hanya saja sekarang ini masih nampak kekurang apa ya? Kekurang mantapan untuk menuju Islam. Karena Islam itu seperti apa ya? Kurang dilirik oleh para ahlul quwah ini. Padahal sudah menjadi bukti yang konkret, empiris. Islam ini pernah memimpin dunia, hampir 2/3 dunia, selama 13 hampir 14 abad. Kenapa kemudian pikiran jernih itu tidak lari ke sana untuk mencercahkan negeri ini gitu deh. Apalagi mayoritas sudah Muslim. Dan survei-survei banyak sebenarnya bagaimana masyarakat negeri ini menghendaki Islam yang mengaku. Bahkan podcast-podcast seperti intelektual yang lagi trading seperti Rocky Gerung gitu ya, dia malah lebih cenderung keadilan Islam lebih jelas dibanding konsep-konsep keadilan yang lain, contoh seperti itu. Nah kita berharap di bulan Ramadan ini, karena ada momentum yang sangat besar ya, untuk menggugah giroh Islam, semangat keislaman kaum muslimin,
akan terbuka lebar. Semoga ini menjadi trigger yang atau menjadi pemicu yang kuat yang bagus untuk membuka cakrawala pemikiran hati kaum muslimin secara mayoritas, juga para ahli kuah, untuk kembali orang Islam gitu. Kembalilah ke Islam. Kalau itu mau Anda lakukan, ini akan menjadi kemuliaan yang besar dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi sama di akhirat. Tetapi kalau tidak, ya dunia juga nggak akan kena, ya, akhirat juga akan hancur itu. Sebenarnya pilihan logisnya, kalau kemudian itu dikembalikan kepada kita ingin hidup sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, ya sebenarnya pintunya ke Islam. Terus bagaimana? Ya tentu ya harus secara aplikatif ya berdiskusi dengan para ulama warasatul anbiya, ulama yang konsisten dengan apa itu konsep Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan rinci, dengan jelas, bukan hanya apa itu slogan-slogan atau omon-omon, bukan hanya apalagi fenomena itu ya, fenomena apa itu ulama yang mendekat pada penasihat itu sebenarnya kan buruk ya, apalagi hanya untuk mendapatkan kue-kue eh, yang tidak bagus lah. Tapi ulama Rasul Anbiya ini memang dia konsisten, dia menyuarakan sesuatu yang benar, dan kemudian dia siap penjelasan, siap mendiskusikan. Itulah kenapa kemudian tidak eh, apa itu mengarah atau menuju ke situ gitu ya. Ini yang kemudian fenomena aneh yang kemudian kita saksikan. Dan semoga tetap saja bahwa di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, kemudian semoga kaum muslim semua menjadi terbuka, menjadi legowo untuk kembali kepada pangkuan Islam, kembali kepada keridhaan Allah. Jangan bermain-main lagi dengan diksi-diksi, dengan hawa nafsu, pemikiran-pemikiran yang liar yang berkembang di tengah-tengah umat. Ya begitu, Mas Yusuf. Baik, Indonesia sudah banyak sopir yang nyoba menjadi drivernya. Mulai dari negarawan, mulai dari militer, bahkan sampai pengusaha sudah mencoba untuk menjadi driver di negeri ini, tapi pada kenyataannya hanya menghasilkan kekonyolan-kekonyolan baru menurut saya. Nah, di awal periode Pak Prabowo Subianto menjabat ini, menurut Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini sampai kemudian muncul di berbagai media massa, di berbagai media sosial, kemudian muncul tagar Indonesia gelap dan juga tagar kabur dulu aja. Ini sebenarnya apa yang Ya, menurut yang terjadi di awal? sebenarnya kalau kita eh, secara jernih mencermati, sebenarnya gelombang kehidupan masyarakat di negeri ini itu kan menjadi flashback untuk apa ya, untuk periode 10 tahun yang lalu ya, istilahnya periode Mulyono lah gitu ya. Itu kan banyak orang kecewa, pendukung-pendukungnya, podcast-podcastnya, kemudian seandainya saya tahu seperti ini, saya tidak akan mendukung, tidak akan memilih dan seperti itu, tapi kan sudah terlanjur ya. Memang penyesalan itu berada di belakang. Nah, sebenarnya luapan-luapan itu sudah sangat masif ya. Bahkan ada apa itu banyak aktivitas demo yang kemudian ingin Jokowi diadili, termasuk surat-surat dan sebagainya, ya, adili Jokowi dan sebagainya. Tapi yang membuat mungkin ini menjadi letupan kuat ketika pidatonya Presiden Prabowo di ulang tahun Gerindra itu ya, ketika meneriakan hidup Jokowi, wah itu menjadi pemantik yang kemudian ya membludak menguat. Seandainya dia hidup rakyat, hidup Indonesia, mungkin tidak terjadi tren Indonesia gelap ya. Makanya kemudian secara terbuka, kemudian masyarakat terutama kalangan intelektual mahasiswa melihat, oh ini apa itu rejim ini perpanjangan dari rejim sebelumnya, karena dengan teriakan hidup Jokowi itu ya. Ya mungkin ini analisis sederhana seperti itu ya. Makanya kemudian mulai gelombang tuh mulai muncul ya, ya walau alam ini seperti apa dia. Ya, bagaimana sebenarnya apa yang diharapkan masyarakat kan sebenarnya hidup sejahtera, hidup bahagia, ya tidak mau ada ribut-ribut, tidak mau ada apa itu kesulitan-kesulitan, tapi ya bagaimana kondisinya kesulitan itu selalu silih berganti ya. Baru pagar laut belum selesai, ya, belum diadili, belum siapa yang tanggung jawab, tahu-tahu muncul oke gas ya.
mau masak bingung ngomong gas malah dicegat. Wah ini padahal itu hajat itu orang banyak itu. Bagaimana? Ya mungkin ini juga menjadi tren tren upaya apa set apa ya set setback ya kekuatan di belakang itu untuk bisa jadi mengaburkan pagar laut tadi. Isu pagar laut kan sudah redam ini, tidak hampir-hampir tidak muncul lagi ketika dihantam oke gas, kemudian Indonesia gelap. Nah ini tapi ini bisa menjadi apa perwujudan rasa masyarakat yang sangat tidak puas terhadap pengelolaan rejim-rejim sebutan yang lalu termasuk rejim yang sekarang ini ya. Padahal seharusnya ini rejim ini punya kesempatan membuat terobosan, membuat masyarakat menjadi puas dengan. Tapi ya yang terjadi kan seperti itu. Dan kemudian maka pecahlah kemudian isu-isu yang kemudian menjadi kalau sudah diangkat biaya mahasiswa seluruh Indonesia ini bisa menjadi membesar ya Indonesia gelap. Apalagi masyarakat juga merasakan kesulitan hidup gelap benar ini. Akhirnya menemukan fenomena fakta yang terjadi itu ya. Ya itu Mas. Baik, Ustaz, memang masyarakat bawah hari ini merasakan kondisi yang sangat tidak mengenakkan ya, seperti Ustaz tadi bilang bahwa persoalan pagar laut aja belum selesai yang dihadapi oleh para nelayan di sana, kemudian kita dihantam lagi dengan kesulitan mendapatkan gas yang harusnya itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari, mau masak aja jadi susah, kemudian akhirnya sama muncul tagar Indonesia gelap. Nah, dengan kalau kita sepakati, misalnya kita sepakati kemudian dengan mengatakan dengan kondisi Indonesia yang gelap saat ini, di mana korupsi juga seolah-olah harus menjadi sesuatu yang dimaklumi, bahkan pornografi hanya seolah adalah bagian dari industri. Ini mengerikan sekali. Apa tantangan terberat yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi Ramadan tahun ini, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau Ramadan itu umat Islam itu menjadi kesabarannya meningkat dan kemudian biasanya sudah menjurus aktivitasnya itu kepada aktivitas akhirat lah. Walaupun sebenarnya atas dunia itu sebenarnya berdampak ke akhirat ya. Cuma titik tekannya pada biasanya peribadatan. Itu. Ya, biasanya juga lebih nerimo. Jadi apa ya? Fenomena-fenomena yang terjadi kemudian seperti ada apa ya? Ya wis lah gitu maksudnya. Wis pokoknya penting ibadah akhirnya karena momen ibadah ini pahalanya kan luar biasa. Sementara konsepsi ibadah itu masih dipahami dalam perspektif ibadah ubudiyah gitu ya. Walaupun sebenarnya seharusnya ibadah itu dipahami seluruh aspek kehidupan ini ibadah ketika melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan Allah ini ibadah. Seharusnya masyarakat itu memahami demikian sehingga ketika dia terus berdakwah dia menjelaskan pada umat bagaimana pentingnya kembali pada Islam, menjelaskan pada ahlu kuah para policy maker, para pemegang kebijakan di negeri ini supaya kembali pada Islam, dorongan itu harusnya terus dilakukan. Jangan kemudian seakan-akan dipisahkan ini tidak ada hubungan dengan akhirat. Tidak semuanya berhubungan dengan akhirat. Apa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita sekalian, step by stepnya itu akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Tidak ada yang lepas kemudian, oh ini kemudian dunia tidak ada kaitan dengan akhirat. Tidak, dunia bahkan kita makan pun itu kan juga ada kaitan dengan akhirat kan. Kalau yang kita makan haram, ya berdosa. Kita makan halal, halal thayyibah baik, halal, ya ini berpahala makanya. Makanya sebenarnya aspek kehidupan ini semuanya punya konsekuensi kehidupan di akhirat. Nah inilah yang seharusnya konsepsi bahwa ibadah itu seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku turunkan ke Rasul Muhammad juga rahmat lil alam. Juga Allah menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terutama untuk beribadah. Artinya ibadah itu apa ya? Seluruh aspek kehidupan tadi. Jadi jelas sekali wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, beribadah ini apa? Ya seluruh aspek kehidupan kita ini ketika kita hidup dengan cara yang benar,
dalam pandangan syara itu ibadah gitu. Kita kerja dengan benar ibadah, kita makan dengan benar ibadah. Jadi semuanya ada aspek ibadah. Ketika salah, kita main riba, kita apa tadi menipu rakyat, menipu umat, kemudian merampok, korupsi itu melanggar kehidupan, maka itu juga berdosa. Gitu. Nah inilah semoga Ramadan ini menjadi Ramadan kesempatan kaum muslimin untuk kembali kepada konsepsi kehidupan ibadah yang kafah tadi, menyeluruh tadi. Ya itu. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Sekali lagi kita sudah menjelang Ramadan, sudah dekat tinggal beberapa hari. Apa Ya. yang harus dipersiapkan umat Islam dalam menyambut datangnya Ramadan tahun ini? Apa yang seharusnya kita lakukan? Sebenarnya memang para salafus soleh, para sahabat anhum dan para tabiin, tabu tabiinnya, beliau sering punya kebiasaan sangat bagus sekali dalam menyebut bulan Ramadan. Maka ketika sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Nah, doa ini diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Nah, kalau kita berdoa itu, kok nanti kita berjumpa Ramadan, artinya doa kita ini makbul, Mas Yusuf. Iya tak? Ya. Seringkali kan kita berdoa loh, doa itu kabul pora gitu ya. Eh, Amin. pengen usahanya lancar kok ya belum lancar kok ya orang kabul rasanya gitu ya. Nah, sebenarnya doa kita banyak juga yang terkabul, mungkin kita nggak sadar. Kita dapat kesehatan, kita dapat pemikiran yang baik, kita bertemu dengan dakwah yang bagus. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga karunia Allah ya. Tidak datang semata-mata aja. Walaupun tentu kita berusaha dan sebagainya, itu sebagai ikhtiar yang diperintahkan Allah kepada kita sekalian. Jadi eh, seharusnya memang kita contoh para sahabat tersebut ya, dan para tabiin, para orang-orang soleh atau salafus saleh tersebut. Nah, biasanya beliau-beliau itu memang sudah mempersiapkan sejak Rajab. Mungkin kerjanya lebih di apa itu, talabul ma'isyahnya itu ya maksudnya itu ya. Mungkin usaha atau apa itu lebih digenjot sampai bulan, termasuk bulan Sa'ban juga sering puasa, dan untuk apa itu, jenenge brand apa namanya, untuk pemanasan dulu ya, ya brainstorming atau apa ya, untuk pemanasan supaya memasuki Ramadan itu kondisi puasa kita menjadi fit lebih kuat. Nah biasanya ketika puasa itu dikuatkan di Rajab, Syaban, maka di bulan Ramadan itu dikurangi, artinya kemudian banyak ibadah yang memang ibadah makhluk itu di push ya. Dan apa, qiyamul lail yang biasanya mungkin kurang apa itu, kurang sering diseringin pun dibanyakin dan sebagainya, malam-malam itu menjadi hidup itu. Ya kita sebenarnya berharap sekolah-sekolah, kuliah-kuliah itu ya diliburkan seharusnya, sehingga bisa tadarus, bisa mengisi malam-malam untuk ibadah. Seperti zaman dulu kecil saya itu, dulu biasanya Ramadan itu libur sehingga bisa ngaji sampai malam, kemudian walaupun tentu saja pagi kan ngantuk gitu ya. Sehingga kalau sekolah ya juga ngantuk juga itu. Makanya sebenarnya kalau diliburkan sangat bagus sekali untuk menempa kekuatan rohani, kuatan ruhiyah, kekuatan rohani dari kita umat Islam ini. Sehingga kalau umatnya kekuatan rohnya baik, iltizam ke sana baik, tentu akhlaknya jadi baik, akan menjadi sangat memberikan kontribusi positif sangat besar pada kehidupan masyarakat. Karena mayoritas kita kan muslim ya. Kalau orang muslim itu akhlaknya bagus, imannya bagus, takwa bagus, akhlaknya bagus, ya ini akan menjadi kontribusi kehidupan yang sangat bagus. Tidak ada penipuan, tidak ada perampasan, tidak ada gitu kan, menjadi bagus. Nah, akan mendorong umat, ini kehidupan Islam ketika orang-orang muslim akhlaknya bagus ini akan memberi juga kontribusi kepada pemahaman umat kepada balik ke Islam aja gitu ya. Ada dorongan di situ. Semoga begitu ya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak sharingnya, insya Allah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal, dengan hasil yang maksimal insya Allah. Amin, amin. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz, kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya insya Allah.
Insya Allah, insya Allah. Baik, pemirsa, sepertinya awan gelap yang sangat pekat seolah masih tengah menyelimuti bumi pertiwi ini. Setiap pola tingkah arogan para penguasa dan oligarki seakan melengkapi penderitaan penduduk negeri. Akankah kita hanya akan berdiam diri atau kembali pada kehidupan Islami dengan cahaya ilahi sebagai solusi? Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dari program yang kita bikin hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.